Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia dunia dan akhirat. Anak-anak, kita akan belajar mengenai pencerminan. Kalian pasti pernah bercermin, kan? Apalagi yang akhwat, pasti kemana-mana bawa cermin. Bercermin atau ngaca adalah hal wajib yang harus dilakukan setiap hari. Gunanya apa? Yaitu agar kita bisa melihat, menilai, dan mereview diri kita sendiri. Apakah kita sudah pede, ataukah ada yang kurang sehingga mesti diperbaiki atau diimprove lagi. Ketika kita bercermin, maka kita akan melihat diri kita sendiri sama persis. Itulah yang kita sebut sebagai bayangan cermin. Bayangan cermin tentu saja berbeda dengan bayangan yang dihasilkan oleh matahari. Kalau di cermin, kita seolah-olah seperti memiliki kembaran, dan kita bisa melihat diri kita sama persis. Sedangkan kalau bayangan matahari, itu cuma warna hitam aja ya. Tidak hanya manusia yang memiliki bayangan, akan tetapi benda-benda yang dicerminkan maka akan menghasilkan bayangan pula. Oh ya, cermin yang Bukia maksud di sini adalah cermin datar ya. Karena selain cermin datar, ada juga jenis-jenis cermin lain yang dapat membentuk sebuah bayangan, tetapi tidak sama persis dengan bendanya. Sekarang Bukia akan mengajak kalian untuk bercermin, tapi dengan gaya yang lebih seru, yaitu dengan gaya matematika. Sebuah garis AB akan Bukia cerminkan sehingga membentuk bayangan di sebelah kanan, yaitu kita sebut sebagai garis A aksen dan B aksen. Kalian perhatikan ya, jarak antara garis AB dengan cermin adalah 2 cm. Sehingga jarak antara cermin dengan bayangan yaitu garis A aksen dan B aksen adalah 2 cm juga. Selain dari jarak, kita juga harus memperhatikan ukurannya. Sifat dari pencerminan akan membentuk sebuah bayangan yang ukurannya sama. Sehingga kita bisa lihat garis A aksen B aksen itu sama panjang dengan garis aslinya, yaitu garis AB. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari pencerminan di objek yang lebih kompleks lagi. Tapi sebelumnya, kita perhatikan gambar di bawah ini ya. Gambar tersebut menunjukkan seorang laki-laki dengan ketinggian H cm bercermin sehingga membentuk suatu bayangan H aksen. Kalau kita perhatikan, posisi bayangan objek itu berkebalikan dengan objek. Jika objek menghadap ke arah kanan, maka bayangan objek akan menghadap ke arah kiri. Kalau kita lihat, tangan objek yang sedang berkacak pinggang itu sebelah kanan. Sedangkan di bayangan posisinya berubah menjadi di sebelah kiri. Jadi intinya untuk objek yang lebih kompleks maka bayangannya akan terbalik. Tapi ukurannya tetap sama. Berbeda dengan contoh objek garis tadi ya, karena simple maka antara bayangan dengan objek aslinya itu sama. Kita lanjut ya. Sekarang Bukia memiliki sebuah objek berupa segitiga sembarang bernama ABC. Nah, segitiga ini akan Bukia cerminkan sehingga membentuk sebuah bayangan yang ada di sebelah kanan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisakah kalian menebak posisi bayangan dari segitiga ABC ini di sebelah mana ya? Yap, benar banget jawabannya. Posisi bayangan adalah terbalik dengan ukuran yang sama besar. Gambar bayangannya akan seperti ini. Jarak antara titik A dengan cermin adalah 3 cm. Sehingga jarak antara cermin dengan bayangan itu juga harus sama, yaitu 3 cm. Begitu juga dengan titik lainnya harus sama. Jadi kalau kalian mau menggambar bayangan sebuah objek, maka kalian harus memulainya dengan mengukur masing-masing jarak antar titik sudut dengan cermin. Lalu kalian bikin titik sudutnya di bagian bayangan dengan cara mengukur jaraknya dari cermin.
Kemudian, hubungkan semua titiknya hingga membentuk suatu bayangan. Bu Kia kasih contoh lagi ya. Sebuah objek bernama PQRS akan dicerminkan dengan cermin A. Maka, buatlah bayangannya. Caranya sama, yaitu kita tinggal mengukur jarak antara masing-masing titik sudutnya ke cermin. Lalu, kita buat proyeksinya di sebelah kanan dengan cara membentuk jarak yang sama dari cermin, sehingga terbentuklah bayangannya. Gambarnya gini ya, titik R akan membentuk titik R aksen, S aksen, P aksen, dan Q aksen. Terus gimana Bu kalau cerminnya itu miring ataupun horizontal? Jawabannya sama ya anak-anak, mengikuti penjelasan sebelumnya, bahwa jarak antara objek dengan cermin ke bayangan itu harus sama, dan ukurannya juga harus sama. Untuk posisi cermin yang miring, contohnya seperti ini. Titik A membentuk titik A aksen dengan jarak yang sama, begitu juga dengan titik B dan titik C. Agar kalian lebih paham, sekarang kita coba latihan ya. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Mari kita bahas satu-satu. Gambar yang A itu benar ya, karena jarak antar masing-masing titik sudutnya itu sama. Ukuran dan posisinya pun sama, karena benda ini simetris, jadi mau dibolak-balik posisinya akan tetap sama. Untuk gambar yang B, jarak antar titik sudut ke cermin itu udah beda. Posisi bayangan beda juga, harusnya terbalik, walaupun ukurannya sama. Jadi ini bukan termasuk hasil pencerminan. Oh no! Gambar yang C itu jelas-jelas berbeda karena objeknya itu kan berbentuk belah ketupat, sedangkan bayangannya berbentuk persegi. Jadi itu jelas bukan hasil pencerminan. Gambar yang D kita bisa lihat ya kalau cerminnya itu mendatar atau horizontal. Jarak antar titik sudut ke cermin itu sama dengan bayangannya, kemudian ukuran dan posisinya pun udah benar, jadi ini merupakan hasil dari pencerminan. Gambar yang E juga sama, itu merupakan hasil pencerminan. Dan untuk gambar yang terakhir, yaitu gambar F, kalau kita hanya memperhatikan sekilas, maka itu terlihat benar. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, maka kita akan bisa melihat bahwa posisi objeknya itu salah, walaupun ukurannya mungkin sama. Dan jarak antar titik sudutnya ke cermin dengan ke bayangan itu juga berbeda. Jadi, dari keenam gambar ini, yang hasil pencerminannya itu benar adalah gambar A, D, dan E. Fahim tum? Fahim, nah Bu. Alhamdulillah, materi mengenai pencerminan ini sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau kalian masih bingung atau punya banyak pertanyaan, silakan langsung komen di bawah atau kirim lewat DM ya. Bu Kia tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.